Orang-orang menyebut tahun 2015 adalah awal dari sejarah besar, titik balik peradaban dunia timur, khususnya Asia Tenggara, termasuk negeriku ini. Pada akhir tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Komunitas Ekonomi Asia, untuk mengubah ASEAN menjadi daerah perdagangan bebas, barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Sebagai akibat tidak langsung dari dibukanya pasar bebas, kesejahteraan rakyat pun ikut membaik. Sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan pendapatan rumah tangga di Indonesia yang meningkat drastis. Pabrik-pabrik, cerobong asap, dan gedung-gedung pencakar langit menjamur di mana-mana. Tahun 2035, bencana besar terjadi. Bermula dari fenomena mencairnya es di kutub utara dan selatan secara besar-besaran. Sekitar 90% es mencair dalam 5 tahun terakhir, membuat permukaan air laut di seluruh dunia meningkat, menenggelamkan banyak daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada masa itu, Indonesia kehilangan banyak pulau-pulau kebanggaannya, mengingat negara ini adalah negara kepulauan. Orang-orang sempat berkata kalau dunia sudah kiamat ketika banyak berita di TV yang menyiarkan pengungsian besar-besaran oleh warga yang daerahnya tenggelam menuju daratan yang lebih tinggi. Karena banjirop tak pernah lagi surut, muncullah tren kota-kota dataran tinggi. Sejak saat itu juga, dunia semakin sempit untuk dihuni manusia, mengingat luas daratan yang semakin berkurang akibat volume air laut yang meningkat. Ditambah populasi manusia yang tak berhenti bertambah banyak dari waktu ke waktu. Entah dimulai dari mana atau siapa. Tiba-tiba saja banyak para petani-petani modern yang mengembangkan model sawah dalam bangunan. Mereka menyebutnya SDB, atau kepanjangannya sawah dalam bangunan. Di dalam SDB, bertani lebih higienis dan tak perlu panas-panasan di bawah terik matahari. Ketika kakekku yang notabene-nya juga seorang petani tradisional sempat menertawakan model sawah seperti itu. Orang-orang memang sudah gila gara-gara lahan yang semakin sempit. Mana mungkin sawah dipindah dalam gedung-gedung bertingkat. Dan sawah di belakang sekolah ini adalah sawah terakhir di kota ini. Kota yang dulu dikenal sebagai kota sawah. Pemerintah sepertinya tak punya pilihan lain untuk menguruk sawah ini dan membangun apartemen yang layak untuk para warga yang daerahnya tenggelam. Aku ingin menatap sawah ini lama-lama, sebelum besok ketika sawah tinggal nama dalam sejarah. Bagaimanapun, es-es di kutub itu sudah terlanjur mencair dan membuat daratan semakin sempit. Yang perlu kami lakukan hanyalah tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu kami. Karena itulah, kami harus berjuang untuk tetap merasa bahwa bumi tetaplah layak untuk dihuni. Aku merasa beruntung bisa belajar di sekolah berwawasan lingkungan ini. Bisa bertemu dengan kawan-kawan yang sepaham denganku,
yang peduli dengan hal-hal kecil, seperti mematikan kipas angin yang tak sedang digunakan. Bukankah sesuatu yang lebih besar dimulai dari satu langkah kecil? Sawah, satu-satu lahan lapang yang terlihat sejuk dan indah. Di kota ini yang semakin sakit parah. Sawah di belakang sekolah. Aku suka sawah. Tempat petani menyemai benih-benih berkah. Di sawah, manusia berdamai dengan tanah, menyatu dengan alam dan merendah. Karena hanya dengan begitulah padi dan jagung tumbuh riuh merekah. Aku suka sawah. Tempat padi bernyanyi bersama alam sunyi. Tempatku bersembunyi dari hiruk-pikuk kota abadi yang membuatku lelah gelisah, dikejar waktu dan ambisi. Aku ingin menjaga sawah, tapi tanganku terlalu kecil untuk melawan pemerintah. Lagi pula, bukan salah pemerintah bencana ini terjadi. Tapi, siapakah yang salah sehingga Allah mengirim peringatan ini? Siapa? Sedang bersusah hati.